Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi, kali ini sudah pertemuan yang ke-10 dengan tema penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Jadi, sengketa itu bisa berada kepada siapa saja. Oh, maaf. Bisa terjadi kepada siapa saja, baik dari sisi kita sebagai pribadi maupun sisi kita sebagai masyarakat, anggota keluarga, mahasiswa, dosen, dan juga lingkungan bisnis. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih sengketa di lingkungan bisnis. Kalau sengketa sama pacar, gampang lah. Ditraktir selesai. Tapi kalau di lingkungan bisnis, nah ini. Jadi, dan sengketa itu rata-rata dianggap tabu ya bagi teman-teman, ya bagi masyarakat lah. Sehingga sengketa ini ya nanti ketika diketahui masyarakat nanti akan membawa dampak reputasi. Jadi khususnya bagi pelaku bisnis dan akan berpotensi mengurangi kepercayaan baik klien, nasabah, konsumen perusahaan. Jadi ada resiko reputasi, resiko pasar. Nah, hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan, tenaga kerja. Jadi intinya sengketa bisnis biasanya itu sangat dirahasiakan oleh para pelaku bisnis ya tadi itu karena ada resiko reputasi yang nanti akan ada resiko pasar dan yang lainnya. Nah, sengketa biasanya sih ada konfliknya ya. Nah, di sini berbagai kegiatan bisnis itu sebenarnya sengketa itu dapat timbul ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, sehingga mengakibatkan kerugian baik kepada dua belah pihak, salah satu pihak. Biasanya sih karena salah satu pihak. Jadi, karena mereka merasa ada di posisi yang benar. Nah, inilah padahal sengketa itu ya biasanya sih timbul karena kesalahpahaman dan yang lain-lainnya. Tapi ini sih karena konflik. Jadi konflik dua orang atau lebih intinya semuanya memperjuangkan masing-masing tujuannya, saling saling merasa benar sehingga lama-lama ya mereka nanti saling membenarkan terus satu sama lain akhirnya dua-duanya gagal mencapai satu pendapat dari masing-masing pihak karena semuanya berusaha memperjuangkan tujuan-tujuan pokok mereka. Jadi persengketaan itu memang salah satu wujud dari konflik yang ada dan berkepanjangan. Nah, eh, dari konflik itu ada beberapa penyebabnya ya. Jadi ada konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, konflik nilai yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk konflik data, jadi konflik data itu kalau salah satu contohnya ketika kita pas pemilu. Pemilu itu banyak sekali konflik data. Jadi ya tadi ada miss yang jelas ketika semuanya sih ada miss ya. Ada misinformation atau perbedaan pandangan. Jadi intinya ada perbedaan interpretasi terhadap data dan juga adanya perbedaan juga dari sisi prosedural. Jadi ini karena memang data itu adalah sesuatu hal yang penting dalam sebuah agreement atau persetujuan. Oleh karena itu, keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik. Nah, untuk selanjutnya ada konflik kepentingan. Interest konflik, memang Indonesia banyak partai, semakin banyak partai, semakin banyak konflik. Jadi salah satunya adalah konflik kepentingan. Jadi di sini konflik kepentingan itu ya timbulnya karena ya perasaan, tindakan yang bersaing, ada kepentingan substansi, ada kepentingan prosedural, ada kepentingan psikologi. Jadi intinya para pihak itu merasa adanya suatu kepentingan, makanya ada persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina itu tidak menghasilkan hal yang terbaik. Gitu. Nah, ada juga konflik relationship. Ini kalau contohnya bukan pacar ya, pacar salah satu. Jadi intinya adanya emosional yang kuat atau kesalahan persepsi, poor communication atau miscommunication atau tingkah laku negatif yang dilakukan berulang-ulang.
janjian nggak pernah tepat waktu atau yang lainnya. Tapi dalam hal ini kalau dalam bisnis intinya bagaimana sih agar kerjasama itu dapat saling mengontrol emosi. Jadi diperlukan klarifikasi, membangun persepsi yang baik, memperbaiki kualitas dan hilangkan tingkah laku negatif yang biasanya kita lakukan secara berulang-ulang. Indonesia khususnya, saya sering jengkel karena kita terkenal dengan jam karetnya. Nah, selanjutnya ada konflik struktur atau konflik struktural konflik. Jadi di sini ya memang apa ya rata-rata primordialisme lah. Jadi ada eh, pola yang merusak perilaku. Jadi intinya banyak distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan, eh, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan lah yang mempengaruhi eh, menghalangi kerjasama itu. Jadi ya memang ada struktural yang memang ada karena memang ya tidak sama lah budaya, kinerja dan yang lainnya. Ada juga konflik nilai. Jadi konflik nilai itu memang ada perbedaan kriteria evaluasi pendapat. Jadi memang persepsinya yang berbeda. Jadi perbedaan pandangan hidup, ideologi, agama, penilaian sendiri yang tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Makanya saling menghormati dan yang lainnya itu memang penting. Nah, kalau sengketa ini banyak sekali ya. Ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, perdagangan ya sama sih perdagangan, terus perbankan, hutang piutang dan yang lain-lainnya, sengketa keuangan ini pas atau tidak pas, ini anak-anak akuntansi, sengketa investasi, contohnya saham, tanah dan yang lainnya, sengketa perindustrian biasanya terkait dengan lingkungan hidup, sengketa haki, hak kekayaan intelektual, sengketa konsumen, sengketa kontrak, ketenaga kerjaan, perdagangan, pabrik, properti dan banyak sekali sengketa. Jadi nanti silahkan kita pelajari ya yang terjadi kita memang sangat banyak sengketa. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada litigasi. Litigasi itu ya dengan hukum pengadilan ya. Sekarang ada pengadilan niaga khusus buat sengketa bisnis. Ada juga non litigasi sehingga dia tidak dengan badan hukum ada di arbitrase. Arbitrase itu adalah sebuah badan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pengadilan agama itu ada arbitrase. Nanti silahkan dicari googling aja arbitrase. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ada dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau online dispute resolution. Nanti silakan dipelajari dari bahan bacaan yang sudah ada. Nah, untuk penyelesaian sengketa bisnis itu ada di pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga itu adalah pengadilan khusus di bawah peradilan umum atau diferensiasi atas peradilan umum yang secara absolut dia mempunyai kewenangan mengadili sebagaimana tertuang dalam pasal 300 dan 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kemarin kita bahas kepailitan sama PKPU. Jadi dia diselesaikan di pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga cuma ada 5, awal di cuma Jakarta saja, kemudian ada 4 tahun Kepres nomor 97 tahun 99 ada di Medan, Ujung Pandang, Semarang sama Surabaya. Jadi di kota. Nah, fokusnya dia fokus di kepailitan dan PKPU, terus ada hak kekayaan intelektual, terus di lembaga penjamin simpanan dan juga likuidasi. Jadi eh, itu proses penyelesaian sengketa bisnis. Nah, eh, sebelum proses, jadi ketika non litigasi itu ada upaya mediasi. Jadi mediasi itu jadi nanti ada melibatkan pihak ketiga. Jadi upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan membantu pihak lain secara netral. Jadi ada pihak ketiga lah yang dapat membantu meredam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka. Kapan janjian, ketemuan, yuk, sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Bila tidak ada negosiasi, maka otomatis tidak ada mediasi. Ngapain di mediasi kalau memang tidak ada negosiasi? Jadi
para pihak sudah saling sama-sama lah sepakat untuk melakukan negosiasi, baru nanti ada mediasi. Nah, prinsip dasarnya ya ada kerahasiaan. Jadi ada prosedur penengah lah, di mana seseorang itu bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar pihak. Jadi pandangan mereka itu bisa dijadikan satu, saling memahami, saling didamaikan, tapi tanggung jawab utamanya ya suatu perdamaian tetap berada di para pihak itu sendiri. Jadi mediator itu harus menjaga kerahasiaan, sukarela, eh, ada pemberdayaan, saling memberdayakan. Jadi ada empowerment, ada prinsip netral, dan dia memang punya solusi yang tepat. Ya minimal dekat oleh dua pihak, tetapi ya tidak memihak satu pihak sama satu pihak lainnya itu saling tidak berprasangka. Nah, untuk perbandingannya ini silakan dipelajari ya. Jadi ada proses, ada mediasi, arbitrase sama litigasi itu. Jadi bagaimana sih ketika pakai mediasi atau pakai arbitrase atau pakai litigasi. Jadi ada prosesnya, prosedur, jangka waktu, biaya, aturan pembuktian, publikasi, hubungan para pihak, fokus penyelesaian. Itu silahkan dipelajari apa ya nanti dipelajari bacaannya, terus forum, tugas itu sudah mencakup semuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat oh ya harusnya kita pertemuan tapi ini masih online full jadi mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa ketemu. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.